ini mengamati juga begitu ya pergerakan indeks harga saham gabungan yang mana juga mengekor penguatan yang terjadi di Bursa Wall Street, lalu juga Bursa Asia dan juga bursa di kawasan lainnya. Apakah memang hal ini terjadi ataupun penguatan ini terrefleksikan dari makin optimisnya pasar terhadap tingkat inflasi Amerika Serikat yang juga dikabarkan melandai? Ya betul, kalau kita cermati kemarin malam ya khususnya itu terjadi informasi yang cukup sebetulnya sesuai dengan ekspektasi ya. Karena kalau kita cermati sebelumnya kan 3,7% untuk CPI-nya US sendiri secara year on year. Sebelumnya lagi 3,7 jadi bertahan. Kemudian diekspektasikan turun ke 3,3 begitu ya, melandai gitu. Kemudian ternyata hasilnya below expectation di 3,2% year on year, which is itu menjadi hal yang bagus juga. Artinya memang nampaknya inflasi Amerika ini tidak semakin menjauhi dari target The Fed yang mana kan angkanya 2%. Berarti sekarang kan selisihnya kurang lebih 1,2 percentage point. Itu semakin mendekat dari target The Fed itu sendiri. Kemudian kalau kita cermati PPI-nya sendiri itu inflasi dari segi atau perspektif produsen itu pun diproyeksikan juga mengalami penurunan meskipun nanti ya itu belum diumumkan. Jadi kalau untuk CPI-nya tadi secara year on year itu mengalami pelandaian, kemudian core inflation-nya juga turun dari 4,1 menjadi 4,0% year on year. Itu menjadi informasi yang bagus juga ya untuk pasar keuangan secara global, termasuk juga kalau kita cermati di IHSG kita juga mengalami penguatan, kemudian rupiah juga mengalami apresiasi. Jadi hal tersebut menjadi hal yang positif karena dengan inflasi yang mulai melandai, nampaknya possibility The Fed untuk menaikkan suku bunga itu akan semakin mengecil lagi untuk Desember dan juga Januari ke depan. Oke, baik Mas Revo, ini kan di tengah sejumlah kabar baik begitu ya dari luar negeri, namun kalau dari dalam negeri ini ada prediksi bahwa surplus neraca dagang Indonesia diperkirakan akan susut sesuai dengan konsensus pasar CNBC Indonesia. Bagaimana reaksi investor terkait dengan proyeksi ini? Ya, sebetulnya memang neraca dagang kita kan sebetulnya masih relatif surplus terus ya, sudah 40 bulan terakhir ini lebih yaitu memang surplus terus-terusan, dan kalau kita cermati terakhir itu kurang lebih di 3,4 billion USD dan kemungkinan akan susut ke 3 billion USD, itu konsensus dari kami ya. Tapi meskipun itu pun let's say terjadi, sebetulnya kan itu terjadi karena kalau let's say benar-benar terjadi yaitu kita ketahui karena memang dari segi ekspornya itu kemungkinan akan melandai juga karena dari segi commodity price-nya, coal price, kemudian CPO juga tidak begitu, harga tidak begitu kuat ya, tidak begitu tinggi. Kemudian impor juga kita juga relatif rendah. Jadi selisihnya ini akan membuat neraca dagang kita juga kemudian akan mengalami penurunan. Tapi kita sebetulnya tidak perlu terlalu khawatir mengenai hal tersebut karena basically meskipun akan potensi mengalami penurunan secara neraca dagangnya, tapi kembali lagi ini sudah lebih dari 40 bulan surplus terus. Jadi kalaupun nanti akan terjadi pelandaian, saya cukup yakin bahwa akan tetap masih kurang lebih di angka 3 billion USD ya. Jadi masih tetap mengalami surplus, jadi tidak perlu, kita sebagai pelaku pasar juga tidak perlu terlalu khawatir mengenai akan adanya penurunan neraca dagang ini. Oke, baik Mas Revo, apabila nanti begitu ya pukul 11 nanti data neraca dagang kita sudah keluar dan menunjukkan memang ada pelandaian begitu ya dari level sebelumnya, apakah ini seraya juga membuat nantinya pergerakan indeks harga saham gabungan kita juga ikut melandai? Ya, tekanan mungkin akan ada in a certain period saya rasa ya. Kalaupun memang, bahkan kalau dia below dari 3 billion USD ya, tapi kalau dia saya misalkan 3,1, 3,2 atau above dari konsensus, saya rasa tidak akan begitu cukup signifikan ya. Jadi lebih ke arah mungkin kalau di bawah 3 itu ada tekanan sedikit ya karena ada kekhawatiran dari investor. Tapi basically kalau kita bicara overall, saya rasa tidak akan begitu cukup impactful sekali karena investor akan lebih melihat yang inflasi US-nya sendiri. Karena kalau kita, baik lagi kalau kita cermati untuk setelah inflasi US-nya ini ternyata mengalami pelandaian, kemudian kita cermati dari DXY-nya sendiri, indeks dolar US-nya itu anjlok luar biasa besar dari 106 jadi sekitar 105. Kemudian imbal hasil dari US Treasury 10 tahun juga itu anjlok luar biasa bahkan di bawah 4,5. Nah, ini semakin lebar nih antara spread SBN tenor 10 tahun kita dengan US Treasury tenor 10 tahun mereka gitu. Jadi ini spreadnya sudah semakin lebar, otomatis juga investor kemungkinan akan chip in atau capital inflow di minggu ini khususnya. Baik, usai kabar baik dari Amerika Serikat di mana inflasi dinyatakan melandai, apakah memang ini akan berpengaruh terhadap di samping overall yang menarik kita perhatikan adalah secara sektoral begitu. Apakah ini akan berpengaruh besar terhadap salah satunya sektoral perbankan, saham perbankan? Ya, betul. Jadi untuk perbankan ini memang erat kaitannya dengan yang namanya suku bunga. Sementara kalau kita cermati terakhir kan RDG BI 19 Oktober kemarin, Pak Peri sebagai Gubernur BI juga menyatakan kenaikan suku bunga acuan, kemudian juga diikuti dengan lending facility rate juga naik, deposit facility rate juga naik. Jadi otomatis orang-orang yang punya KPR dan sebagainya itu bunga pinjamannya akan semakin meningkat. Tetapi dengan
kita ketahui inflasi ini sudah mengalami pelandaian yang US gitu ya, kemungkinan juga suku bunga The Fed tidak akan dinaikkan lagi sampai saat ini. Nah, otomatis nampaknya suku bunga BI juga berpotensi untuk antara ditahan atau mungkin bisa jadi sih memang BI juga akan kembali menaikkan suku bunga untuk menjaga pelemahan yang mungkin akan terjadi ke depannya bagi rupiah, meskipun saat ini ada apresiasi. Tapi secara garis besar kemungkinan suku bunga BI tidak akan terlalu tinggi lagi, kalaupun naik tidak akan terlalu tinggi lagi gitu ya. Dan di tahun depan saya cukup optimis akan terjadi cut rate di sana yang akan juga berpotensi membuat secara kredit kita akan growth, kemudian DPK kita juga di perbankan juga berpotensi mengalami kenaikan. Itu yang berpotensi nanti ujung-ujungnya berhubungan dengan top line dan juga net profit dari perbankan itu sendiri. So far saya rasa masih cukup baik ya, meskipun target kredit kita kan sudah mulai ada penurunan dari sebelumnya, tapi secara garis besar kita juga mencatatkan laba yang cukup besar ya untuk ya bank-bank besar kita, Big Four kita juga so far masih bagus banget, fundamental juga masih oke.